Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama di malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Sebab kita percaya saat kita datang menyembah, bersyukur dengan segenap hati kita, Tuhan hadir dan hadiratnya itu yang boleh memberkati setiap kita. Percaya, katakan amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita datang dengan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan keadaan yang baik. Semua karena kesetiaan-Mu. Anugerah Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dan semua karena kebaikan-Mu yang terus menyertai langkah kami. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami membuka hati kami, biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Kami diubahkan, diperbarui, bahkan kami menerima kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami percaya juga Engkau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia bersama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam hidup, biar kami terus berkata kepadamu Tuhan, oh Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat hati kita Bapak Ibu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Kami sembah Kau,
Bapak Ibu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Oh, Kau baik dalam hidup kami. Kami sembah Kau. Mari sembah Dia. Bawa hati kita menyembah. Sebab Dia baik, Dia setia. Haleluya. Haleluya. Lord, we worship You. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi, Kau tetap baik. Walaupun bumi bergoncang, Kau tetap setia. Kami sembah Kau. Ya Ralama ya Syataka ya Ralabaralaba. Malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita awali ibadah kita dengan kita mengangkat hati dan sembah kita kepada Dia. Dia Allah yang baik. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kasih dan setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Mari angkat suara kita. Engkau melihat setiap hati yang menyembah ya Tuhan malam hari ini.
hati yang tertuju kepadamu. Iralamaya syata karala barala barala. Iralamaya syata karala barala barala barala. Urolamaya syata kayarala barala barala. Iralamaya syata karala barala barala. Biar pujian dan sembah kami malam hari ini Tuhan boleh menyenangkan Engkau, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau yang baik dan setia. Oleh sebab itu hati kami mau selalu berharap dan percaya hanya kepadamu. Engkau yang tahu, paling tahu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan sendiri katakan kau lebih. Kau lebih. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya pada Yesus, penolong yang setia. Boleh satu kali lagi Bapak Ibu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, penolong yang setia. Sekali lagi katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kami berserah. Shata karala barala 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 barala. Sikarala bashata karala barala 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 barala. Inamata karala bashata karala barala 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 barala. Rabarala basiki yarala barala barala barala. Shata karala manaka yarala bashata karala barala barala. Sikarala barala bashata karala barala barala. Ora bashata karala barala basiki yarala barala. Inamata karala bashata karala barala barala. Ora bashata karala barala barala. Kau mendengar seruan doa kami malam hari ini Tuhan. Shata karala barala 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 barala. Inamata karala bashata karala barala. Sikarala bata karala bashata karala marala 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 marala. Oh rabata karala bashiki yarala barala 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 barala. Nikmati nikmati hadirat Tuhan. Shata karala barala barala basiki yarala. Hinamata kayarala bashata karala barala. Urabata karala bashata karala barala barala barala. Sikarala barala 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 basiki yarala barala barala. Inamata karala bashata karala barala barala. Urabashata karala barala 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 barala. Ini seruan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Shata karala barala barala barala.
Ora patakara labashata kara labara labara. Ina matakara labashata kara labara. Ora bashata kara labara. Sikara labata kara labara labara. Adakah yang malam hari ini mengalami ketakutan? Adakah malam hari ini yang mengalami keputusasaan? Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita terus memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia adalah penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam lembah Dia ada. Waktu kita ada di bukit, Dia pun ada. Oleh sebab itu, terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Mari membuka kedua tangan kita bersama-sama dan gunakanlah waktu yang baik malam hari ini untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kita lakukan malam hari ini, kita percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Dan biarlah kekuatan Tuhan, pengharapan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, Ramasyata Karalabara. Hinamaya Syata Karalabo. Ramasyata Karalabo. Yesus, ini umat-Mu Tuhan. Kami memandang Engkau, terus berharap hanya kepadamu. Sebab Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan hidup kami. Dimanapun kami berada, Kau pun ada, menopang, menguatkan, menolong. Ya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kami mau percaya, kami mau percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyikan pujian ini kembali. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, Dia akan memulihkan, Dia akan mengubahkan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh Bapak Ibu sendiri kembali katakan, Kau lebih,
tetap berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhanlah penolong kami yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita yang berkumpul di tempat ini malam hari ini, percaya urapan dan sukacitanya mengalir buat setiap kita. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun bersama mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah agar apa? Berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kami percaya ada pemulihan, ada sukacita di tempat ini. Bersama lagi nyanyikan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh, boleh lihat jempolnya? Amin. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Lagi Bapak Ibu, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun mengalir di tempat ini. Amin. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala, boleh sama-sama gerakannya, dan jubahnya turun seperti embun. Mari mengamini bersama. Yes. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita percaya bahwa kita punya Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia Allah kita yang perkasa, Dia Allah kita yang mulia. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah tiada
Dunia boleh berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama bagi setiap hidup kami. Kalau malam hari ini kami ada bersama-sama di tempat ini, kami rindu Tuhan menaruh iman dan pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah yang selalu setia, Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ini iman kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari nyanyikan bersama-sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Lagi nyanyikan bersama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lagi katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Kalau sampai detik ini kita masih ada bersama-sama di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan dari Tuhan itu terus nyata bagi setiap hidup kita. Berapa banyak kita semua yang percaya malam hari ini
kita disertai Tuhan. Kalau engkau percaya boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi malam hari ini. Berapa banyak engkau yang percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap hidup kita. Kalau engkau percaya angkat tangan kita tinggi-tinggi. Biarlah pujian yang kita nyanyikan malam hari ini menjadi bukti bahwa kita punya iman bersama dengan Tuhan. Mari pujikan lagu ini bersama-sama. Sampai detik ini ku melihat amin, amin. Sampai selamanya satu kali lagi katakan. Sampai detik ini penyertaan-Mu sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya Benar Tuhan, Kau adalah satu-satunya pengharapan kami. Kami tidak bisa berharap hal-hal yang lain yang ada di bumi ini Tuhan. Hanya Kaulah pengharapan kami yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengar Engkau berfirman kepada kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Sehingga setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang bersedia bukan saja untuk mendengar, melainkan bersedia untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu bagi kami semua. Oleh karena itu kami mau menaklukkan seluruh keberadaan kami pada malam ini di bawah otoritas firman Allah yang hidup, dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam pujian dan penyembahan. Kini tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini saya beri judul Jalan Putar Ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah ketika saudara sedang berkendara, lalu tiba-tiba Anda melihat sebuah papan besar bertuliskan dalam bahasa Inggris road closed, ditutup. Dalam bahasa Indonesia jalan ditutup, Anda harus memutar. Rute sudah diatur di Google Maps, waktu tempuh sudah diperhitungkan, dan kita merasa bahwa semuanya sudah terkendali. Tiba-tiba jalan ditutup. Kita terpaksa memasuki jalan yang mungkin lebih kecil, berkelok-kelok,
lebih jauh, mungkin lebih gelap dan sepi. Di Indonesia kita sering mengalami hal seperti itu, bukan? Apalagi kalau pada hari-hari tertentu, di mana penduduk menggunakan fasilitas umum untuk menyelenggarakan acara-acara khusus. Mungkin kita jarang menjumpainya di negara-negara yang lain. Tetapi di negara kita kerap kali berjumpa dengan jalan ditutup. Anda harus memutar. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan rohani kita, banyak dari antara kita yang berjalan dengan peta seperti itu. Kita menyusun rencana studi kita menyusun rencana karier kita menyusun rencana keluarga kita menyusun rencana untuk pelayanan kita. Tentu kita menyusunnya dengan logika rute yang terpendek dan tercepat. Jalur yang paling jelas, jalur yang paling efisien, jalur yang paling masuk akal. Lalu tiba-tiba Tuhan menutup jalan yang kita anggap utama dan kemudian menuntun kita ke jalur yang tidak pernah kita pikirkan. Jalan putar. Saya menyebutnya jalan putar ilahi, saudara-saudara sekalian. Jalan putar yang terjadi bukan semata-mata karena kesalahan kita sebagai manusia. Melainkan sebuah rute alternatif yang memang dipilih oleh Allah untuk menggenapi rencana-rencananya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, apa itu sih yang disebut dengan jalan putar? Secara sederhana, jalan putar itu adalah penyimpangan dari rencana awal kita. Penyimpangan dari rencana awal kita, saudara-saudara sekalian. Bukan penyimpangan dari rencana Allah. Sekali lagi, penyimpangan dari rencana awal kita. Dan bagi kita, itu biasanya melibatkan penundaan-penundaan dan gangguan-gangguan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai jalan putar itu muncul di dalam kehidupan kita. Di dalam berbagai macam hal. Namun semuanya melibatkan runtuhnya serangkaian rencana tertentu yang tampak begitu pasti dan terjamin. Kenapa rencana yang tampak begitu pasti dan terjamin itu kemudian mengalami gangguan? Bisa jadi oleh karena kehilangan anggota keluarga yang tak terduga. Contohnya saudara-saudara sekalian merencanakan melakukan suatu perjalanan wisata ke luar negeri. Rencananya sudah dibuat jauh hari sebelumnya. Sudah dibuat berbulan-bulan lamanya. Detail. Biayanya sekian, rutenya sekian. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Seminggu sebelum perjalanan itu saudara lakukan. Orang terkasih yang ada di dalam lingkaran terdalam keluarga Anda dipanggil oleh Tuhan. Rencana yang sudah demikian detail pasti itu kemudian runtuh. Inilah yang disebut dengan jalan putar di dalam kehidupan kita. Kita punya rencana-rencana untuk membangun sebuah usaha. Kita sudah rencanakan dengan detail. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Di dalam kesehatan kita. Semuanya tampak mulus.
kita bicara dengan konsultan, semuanya begitu kelihatan cemerlang. Tapi tiba-tiba dokter mengatakan, kamu tidak boleh melakukan ini. Karena kalau kamu melakukan ini, sesuatu akan terjadi dengan kesehatan. Sehingga kita terpaksa menunda rencana-rencana yang tadinya sudah kita buat dengan matang. Dan bisa jadi sebuah rencana bisnis yang sudah saudara rencanakan dengan teman Anda. Yang kelihatannya begitu menarik, yang kelihatannya begitu menguntungkan, tiba-tiba gagal di tengah-tengah jalan. Oleh karena hasutan seseorang, teman Anda tiba-tiba memutuskan persahabatan dengan Anda. Dan begitu persahabatan putus, rencana untuk membangun bisnis bersama runtuh. Contoh dari jalan putar di dalam kehidupan kita. Ada keluarga-keluarga muda yang membangun mimpi untuk memiliki rumah sendiri. Ketika mereka menikah, mereka sudah merencanakan sesuatu. Kita akan mengambil kredit kepemilikan rumah. Dan di dalam kurun waktu 5-10 tahun itu akan lunas. Kalau kita punya pekerjaan dengan kapasitas gaji seperti ini. 5-10 tahun. Rencana yang detail sudah dibuat. Namun tiba-tiba sang suami kehilangan pekerjaan. Rencana untuk memiliki rumah idaman akhirnya jadi berantakan. Nah saudara-saudara sekalian, inilah bentuk-bentuk jalan putar yang kerap kali kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai jalan putar itu datang seperti yang saya sudah tampilkan. Datang di dalam berbagai bentuk. Datang di dalam berbagai tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Bentuknya berbeda-beda. Ada orang yang mengalami jalan putar mungkin oleh karena terkait dengan kesehatan. Ada orang yang mengalami jalan putar mungkin yang terkait dengan kehilangan anggota keluarga. Atau kehilangan sahabat. Bentuknya berbeda-beda tetapi semuanya itu memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kita tidak pernah melihat kapan mereka datang. Jalan putar itu datang tiba-tiba. Seperti ketika saudara berkendara, saudara sudah merencanakan dengan Google Maps, tiba-tiba jalan ditutup blang. Karena terjadi sebuah kecelakaan. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita, jalan putar itu juga datang secara tiba-tiba. Dan itu yang membuat kita lengah. Itu yang membuat kita frustasi. Itu yang membuat kita bingung. Itu yang membuat kita penasaran. Bahkan patah hati atau patah semangat. Nah saudara-saudara sekalian. Di titik seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan jalan putar. Kerap kali kita bertanya. Mengapa Tuhan tidak mengizinkan saya memakai jalan yang paling dekat? Mengapa Tuhan membawa saya melalui jalan putar di dalam kehidupan ini? Nah pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh firman Tuhan pada malam ini. Pada malam ini kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada dua teks yang akan kita baca pada malam ini. Teks yang pertama, itu kita baca dari Keluaran pasal 13, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca bagian tersebut. Keluaran pasal 13, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah
Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam teks ini kita melihat sebuah jalan putar. Di sini kita melihat bagaimana Allah membawa orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Selama 400 tahun mereka diperbudak dan kini mereka akan dibawa Allah menuju tanah perjanjian. Namun ada hal yang menarik saudara-saudara sekalian. Di dalam teks yang kita baca, Allah tidak membawa mereka melalui jalan yang lurus. Jalan yang paling cepat. Jalan yang paling gampang. Tidak. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa Allah membawa mereka melalui jalan putar. Bukan jalan yang paling dekat. Pertanyaannya adalah mengapa? Ya untuk melindungi mereka saudara-saudara sekalian. Jadi poin pertama daripada khotbah saya pada malam ini adalah mengapa Allah membawa anak-anaknya. Mengapa Allah membawa saya, Anda, kita semua di dalam hidup ini. Melalui jalan putar, jawabnya adalah karena itu adalah salah satu bentuk karya perlindungan Allah di dalam hidup kita. Dengan satu kata kalau kita mau ringkaskan, jalan putar itu adalah proteksi yang disediakan Allah bagi hidup kita. Dan saudara-saudara sekalian, jalan terpendek dari Mesir menuju tanah perjanjian adalah apa yang disebut dengan nama Via Maris. Via Maris. Via artinya jalan, Maris artinya laut. Dan kalau saudara perhatikan di dalam peta ini saudara-saudara sekalian, itu adalah jalan yang dekat sebenarnya. Perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian itu sebenarnya bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa hari. Melalui jalur yang relatif mudah. Melalui jalur yang disebut dengan nama Via Maris, jalan laut. Sebuah jalan kuno yang sudah ada. Semenjak ribuan tahun yang lalu. Namun pertanyaannya kenapa Allah tidak mengizinkan bangsa itu melewati Via Maris, namun justru sudah lihat sebuah rute yang lebih panjang, lebih rumit yang disebut oleh penulis kitab Keluaran sebagai jalan keluar, jalan putar. Di mana orang-orang Israel dibawa melintasi sebuah gurun. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Lalu pertanyaannya adalah why? Mengapa? Jawabannya adalah proteksi, perlindungan. Karena di Via Maris itu tinggal bangsa Filistin. Bangsa Filistin, saudara-saudara sekalian. Bangsa Filistin adalah bangsa yang sudah tinggal di kawasan itu. Menguasai sebagian daripada Via Maris. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari pulau Kreta. Yang kemudian menduduki daerah pesisir pantai Palestina. Dan orang-orang Filistin ini adalah bangsa yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Mereka lebih unggul daripada orang-orang Israel. Bila orang-orang Israel masih menggunakan perangkat dari perunggu. Orang-orang Filistin
itu menggunakan perangkat yang lebih canggih pada zamannya. Dari besi. Kalau zaman sekarang, kalau kita bisa membuat suatu analogi, kalau orang-orang Israel itu masih menggunakan senjata konvensional, orang-orang Filistin itu sudah menggunakan senjata yang sudah dikendalikan oleh apa yang kita sebut dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi secara teknologi, bangsa Israel nggak bisa ngatasi, nggak bisa menang melawan orang-orang Filistin yang tinggal di Via Maris itu. Belum lagi berbicara mengenai pengalaman. Orang-orang Israel selama 400 tahun tidak pernah dilatih untuk bertempur. Pekerjaan mereka sehari-harinya hanya membuat batu bata untuk keperluan pemerintahan Mesir. Itu pekerjaan rutin mereka. Beda dengan orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin sudah terlatih. Bertempur itu adalah bagian daripada kehidupan mereka. Tuhan tahu. Kalau orang-orang Israel itu melewati jalur Via Maris, mereka akan mengalami trauma yang luar biasa besar. Mereka mungkin tidak akan pernah melangkah maju untuk menduduki tanah perjanjian. Mereka bisa jadi terbantai habis oleh orang-orang Filistin yang menang secara teknologi. Berlebih berpengalaman dari sudut pandang kemiliteran. Dan saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan membawa mereka melalui jalan putar. Kelihatannya tidak efisien. Kelihatannya lebih lambat. Kelihatannya cukup mengganggu. Namun toh itu semua demi proteksi. Demi perlindungan. Demi keselamatan dari bangsa Israel. Nah saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita pun berjumpa dengan jalan putar seperti itu. Ketika rencana-rencana yang kita buat seakan-akan tertunda. Ketika jalur cepat yang kita impikan seolah-olah terhambat. Dan kemudian kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku harus melalui rute ini? Salah satu jawabannya adalah karena Tuhan bermaksud untuk melindungimu. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 29 Oktober tahun 2018, ada seorang ASN, namanya Sony Setiawan. Rumah tinggalnya itu di Bangka, Pangkal Pinang, tapi dia punya pekerjaan di Bandung. Dan secara rutin tiap bulan dia pulang ke rumahnya. Tiap bulan. Dan sepanjang pengalaman hidupnya, ketika dia mencoba untuk pulang ke tanah tempat di mana dia dan keluarganya tinggal di Pangkal Pinang, sejauh itu tidak pernah ada masalah. Dia bangun pagi-pagi subuh, kemudian mengambil jalan darat dari Bandung menuju ke Suhat. Namun pada hari itu terjadi sesuatu yang tidak biasa. 29 Oktober 2018, ketika Sony Setiawan meninggalkan Bandung, itu ada kemacetan yang luar biasa. Sehingga ketika dia tiba di bandara, pesawat yang seharusnya membawa dia, itu sudah terbang, saudara-saudara sekalian. Pesawat yang menggunakan nomor penerbangan JT610. Dan Sony terpaksa harus menggunakan pesawat lain.
Dan begitu dia tiba di Pangkal Pinang, dia melihat di sebuah layar televisi JT610 itu hilang dari radar. Dan beberapa jam kemudian dia tahu bahwa pesawat yang seharusnya membawa dia ke Pangkal Pinang itu jatuh. Dan menewaskan seluruh penumpangnya. Nah saudara-saudara sekalian, kita melihat penundaan membawa keselamatan di dalam kehidupan Sony Setiawan. Jadi kadang-kadang di dalam hidupmu ketika engkau mengalami gangguan-gangguan di dalam pekerjaanmu, promosi yang tidak kunjung datang, gaji yang tidak kunjung naik, kesehatan yang tidak kunjung membaik, keadaan ekonomi yang tidak kunjung membaik. Mungkin salah satu alasan di balik itu semua adalah karena Tuhan bermaksud melindungi Anda dari hal-hal yang tidak baik. Mari kita lihat hal yang kedua yang bisa kita temukan di dalam kisah perjalanan orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kita akan membaca saudara-saudara sekalian di dalam Ulangan. Pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Di sana kita berjumpa alasan lain. Kenapa Allah membawa bangsa Israel mengambil jalan putar? Mari kita lihat. Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita menemukan alasan lain. Mengapa Tuhan membawa anak-anaknya melalui jalan putar itu? Alasannya begini saudara-saudara sekalian. Jalan putar adalah salah satu bentuk karya edukasi Allah untuk mempersiapkan jiwa kita sebelum masuk dalam kehidupan yang penuh berkat. Kitab Ulangan ditulis pada saat orang-orang Israel sudah berada di ujung dari perjalanannya. Mereka sebentar lagi akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian itu, Musa mengingatkan mereka. Musa memberitahu mereka kenapa Tuhan membawa mereka melewati jalan putar itu. Tujuannya jelas, Tuhan mau mengajar mereka. Tuhan mau mempersiapkan mereka sebelum mereka masuk ke tanah yang penuh dengan berkat, ke tanah yang penuh susu dan madu. Mereka harus dipersiapkan lebih dulu. Dan persiapannya itu luar biasa, saudara-saudara sekalian. 40 years. 40
tahun. Itu bukan masa yang singkat. Seorang teolog atau pemikir Jepang yang bernama Kosuke Koyama pernah menulis sebuah buku yang menarik. Judulnya adalah 3 Mile an Hour God. Sudah lihat judulnya, 3 Mile an Hour God. Tuhan yang bergerak dengan kecepatan 3 mil per jam. 3 mil per jam itu adalah gerakan yang cukup lambat. 3 mil itu sekitar 4,8 kilometer. Ini sebuah buku yang menarik karena di dalamnya Kosuke Koyama membahas cara Tuhan di dalam mendidik orang percaya. Yang kelihatannya tidak efisien, yang kelihatannya terlalu lambat. Kosuke Koyama menulis kalimat seperti ini. Perhatikan 40 tahun untuk satu pelajaran. Orang Israel diajar satu pelajaran for 40 years. Betapa lambat dan betapa sabarnya. Tidak ada universitas yang dapat beroperasi dengan dasar seperti ini. Jika Allah memutuskan bahwa ia akan menggunakan 40 tahun, maka subjek pelajaran itu pasti sangat penting. Sangat penting di matanya. Dan sebenarnya kita masih menemukan hari ini betapa pentingnya pelajaran ini. Roti melambangkan hal-hal yang kita butuhkan. Roti melambangkan hal-hal yang kita butuhkan. Alkitab berkata manusia tidak hidup hanya dari lotion after shave saja. Lotion after shave. Atau lotion yang biasa saudara pakai sesudah saudara mencukur jenggot saudara, saudara mencukur kumis Anda. Kita bisa hidup tanpa itu. Tapi tanpa roti. Kalau di Indonesia tanpa nasi. Sulit bagi kita untuk hidup. Ini yang dikatakan oleh Kosuke Koyama. Manusia bisa hidup tanpa lotion after shave. Namun roti adalah cerita yang berbeda. Kalau saya gunakan Indonesia, nasi adalah cerita yang berbeda. Manusia tidak bisa hidup tanpa roti. Manusia tidak bisa hidup tanpa nasi. Namun perhatikan. Manusia tidak boleh hidup hanya dari roti saja. Dari penghasilan saja. Itu yang dikatakan oleh Kosuke Koyama. Semua hal-hal ini, roti, penghasilan, itu bisa merusak kualitas hidup manusia. Itu yang dikatakan oleh Kosuke Koyama. Nilai-nilai baik yang melekat pada ini saja, itu juga mengandung unsur-unsur bahaya. Manusia seharusnya makan roti. Manusia seharusnya makan nasi. Tapi bagaimana jika roti yang memakan manusia? Hari-hari ini berapa banyak orang-orang yang mati karena terlalu banyak makan roti. Karena diabetes. Berapa banyak manusia yang mati karena kelebihan makanan. Khususnya di negara-negara kaya. Jangankan di negara kaya. Di negara-negara sedang seperti kita aja. Setiap tahun berapa banyak orang yang mati karena roti. Yang terlalu banyak dimakan. Roti itu baik. Tapi perhatikan. Kita tidak bisa hidup dari roti saja. Nasi itu baik. Tapi perhatikan. Kita tidak bisa hidup dari nasi saja. Bagaimana dengan penghasilan? Income. Income sesuatu yang penting. Ini yang dikatakan oleh Kosuke Koyama. Bagaimana jika penghasilan memanfaatkan manusia? Bukan manusia yang memanfaatkan penghasilan. Bukankah hal ini yang seringkali menyebabkan ketegangan dan kelelahan mental? Kita perlu income. Namun bagaimana? Atau apa yang akan terjadi bila income yang mengendalikan kita? Yang kerap kali menjadi penyakit daripada masyarakat modern. Manusia mengejar income, mengejar penghasilan secara membabi buta. Akibatnya mereka mengalami ketegangan, kelelahan mental, keluarga hancur.
Lah saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya manusia tidak boleh hidup hanya dengan semua kebutuhan pokok ini saja. Manusia membutuhkan roti, yes. Tapi bukan hanya roti saja. Manusia membutuhkan penghasilan, yes. Tapi bukan hanya penghasilan saja. Kita perlu firman Allah. Amin. Kita perlu firman Allah untuk membimbing kita. Dan itulah yang diingatkan oleh Musa kepada orang-orang Israel. Betul, roti adalah sesuatu yang penting bagimu. Tapi perhatikan, kalau roti saja itu akan menghancurkan seluruh hidup. Roti plus firman Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana jalan putar dipergunakan oleh Allah untuk preparasi. Untuk mempersiapkan orang-orang Israel agar ketika mereka masuk di dalam negeri yang penuh berkat, di mana ada kecukupan, mereka tidak akan terbabit dan dihancurkan oleh kecukupan dan kelimpahan itu. Nah saudara-saudara sekalian, sekarang kita mengerti mengapa Allah membawa kita ke jalan putar. Tujuannya jelas. Selain proteksi, preparasi, nyiapkan kita. Mungkin saudara komplain, kenapa ya kok lama sekali aku gak dipromosi? Jawabannya Tuhan sedang menyiapkan engkau. Sehingga ketika engkau ada di titik itu, di titik di mana engkau akan dipromosikan itu, engkau sudah siap. Engkau tidak hancur justru pada waktu engkau berada di negeri kejayaan. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin ada beberapa dari antara Anda yang komplain. Seperti ini. Ada preparasi yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan menciptakan jalan putar untuk melakukan beberapa konstruksi pada jalur jiwa kita. Dia harus buang bagian-bagian yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan tergantung bagaimana kita menanggapi jalan putar itu. Kita mungkin perlu dihalangi beberapa kali sebelum kita mencapai tempat yang seharusnya. Supaya kita siap lebih dulu. Ingatkah saudara akan cerita di dalam perjanjian lama, cerita tentang Yusuf? Yusuf punya arah hidup yang jelas. Rencana Tuhan jelas atas hidupnya. Menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin atas keluarganya. Sebagaimana dia lihat di dalam mimpinya. Di mana berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya tunduk menyembah dia. Di mana bintang-bintang yang melambangkan saudaranya tunduk menghormati dia. Tapi saudara-saudara sekalian perlu waktu 13 tahun lamanya. Tidak secara cepat sekali. Yusuf langsung jadi pemimpin. Enggak. Perlu waktu. Harus ada jalan putar yang dilewati Yusuf 13 tahun. Dia mengalami hal-hal yang pedih, difitnah, dipenjarakan, dilupakan di dalam penjara. Sebelum akhirnya dia sampai di tempat yang sudah dinyatakan Allah pada waktu dia masih muda. Ketika dia berumur 30 tahun barulah dia menjadi Perdana Menteri Kerajaan Mesir. Tapi melewati jalan putar saudara-saudara sekalian. Dan jalan putar itu membentuk pribadinya. Selama 13 tahun itu Tuhan menempa batin Yusuf. Sehingga ketika dia ada di atas, yang kita lihat adalah seorang yang sudah matang secara rohani.
Walaupun dia dikecewakan, dikhianati oleh saudara-saudaranya. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak menerapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Engkau pernah menyakitiku, sekarang giliranku untuk menyakitimu. Karena aku punya kuasa yang besar. Bukan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf menerima mereka. Yusuf mengampuni mereka. Yusuf mengerti bahwa apa yang dia alami selama 13 tahun ini adalah jalan Tuhan. Dari mana kita tahu? Kejadian 50 ayat 20. Yang mengatakan, dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadapku. Tetapi sesungguhnya Allah memiliki rencana yang baik dalam kejadian itu. Supaya banyak orang dapat diselamatkan. Seperti yang sudah terjadi. Hanya orang yang sudah matang secara rohani. Yang sanggup berbicara seperti ini, saudara-saudara sekalian. 13 tahun Tuhan tidak sia-sia menempa Yusuf. Jalan putar itu benar-benar membuat Yusuf siap. Dan saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara-saudara sekarang yang berada di dalam fase jalan putar itu. Mungkin Anda mengalaminya di dalam bentuk PHK. Mungkin Anda mengalaminya dalam bentuk sakit penyakit. Atau keterbatasan-keterbatasan yang lain. Mungkin Anda mengalaminya oleh karena saudara dihambat oleh orang lain. Dan saudara mencoba untuk bertanya-tanya kepada Tuhan, why? Why? Jawabannya adalah preparasi, persiapan. Sehingga ketika engkau berada di tempat yang penuh berkat itu, engkau bisa menerimanya dan menanggapinya dengan mentalitas yang dewasa. Berapa banyak anak-anak Tuhan, ketika mereka berada di negeri kejayaan mereka, di negeri yang penuh berkat mereka, itu gak siap. Ketika Tuhan berkati mereka, berkat itu justru menjadi sesuatu yang menghancurkan diri mereka. Dan saya berdoa, kalau hari-hari ini saudara sedang berada di dalam fase jalan putar itu, saudara tidak akan mempertanyakan kasih Allah. Saudara tidak akan mempertanyakan kepedulian Allah. Karena saudara tahu bahwa Allah peduli. Itulah sebabnya dia membawamu melalui jalan putar. Untuk preparasi. Nelson Mandela. Saudara tahu, dia orang hebat. Tapi dalam hidupnya dia juga mengalami jalan putar yang begitu rumit. Lebih panjang daripada Yusuf. 27 tahun lamanya. Dia di penjara Robben. Tidur tanpa dipan. Waktu musim dingin itu adalah saat yang menyiksa. Dan tiap pagi dia harus keluar dari penjara. Menjadi bagian dari orang-orang yang bekerja paksa untuk menghancurkan bukit-bukit kapur. 27 tahun. Penuh dengan kepedihan penderitaan. Jalan putar yang harus dia lalui. Dan ketika dia menjadi presiden, dia sudah siap. Walaupun dia dizolimi habis-habisan. Dia tidak memerintahkan pada orang-orang kulit hitam yang juga disolimi oleh orang-orang kulit putih. Mari kita basmi orang kulit putih. Yang telah menyusahkan kita. Tidak. Mandela mengatakan, there is no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Itu yang dikatakan oleh Mandela. Dia tidak mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, enggak. Dia mengatakan, we have to forgive. Karena tanpa pengampunan, tidak ada masa depan bagi Afrika Selatan. Hanya orang-orang yang matang secara rohaninya. Yang sudah melalui jalan putar ilahi yang sanggup berkata seperti ini. Mandela mengatakan, if there are dreams about beautiful South Africa,
there are also roads that lead to their good. Two of these roads could be named goodness and forgiveness. Ini yang dikatakan oleh Mandela. Jika ada mimpi-mimpi tentang Afrika Selatan yang indah, ada juga dua jalan yang membawa kita pada tujuan tersebut. Dua dari jalan-jalan ini dapat diberi nama kebaikan dan pengampunan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat jalan putar membuat Mandela dewasa. Siap menjadi pemimpin yang bijaksana. Bukan pemimpin yang zolim. Berapa banyak dari antara Anda yang saat ini sedang mengalami penjara-penjara kehidupan? Saudara mau bergerak tapi rasanya susah. Mau melakukan ini gak bisa, mau melakukan itu gak bisa. Dan saudara-saudara bertanya, Tuhan saya ini kurang apa? Sembayang iya, ibadah iya, melayani iya. Tapi kalau saya seperti ini, seperti Yusuf, seperti Mandela, mari kita bertekun dengan kesabaran, dengan hati yang terbuka, mengizinkan Tuhan membentuk jiwa kita. Sehingga ketika waktunya tiba, kita benar-benar telah siap. Sebagai kesimpulan, mengapa orang percaya harus menjalani jalan putar di dalam kehidupan ini? Dua jawaban. Proteksi dan preparasi. Katakan pada kiri dan kananmu, proteksi, preparasi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang worship leader, singer, dan juga pemain musik untuk membantu saya menyanyikan sebuah lagu yang amat relevan dengan apa yang kita dengar pada malam ini. Selalu ada jalan. Ketika jalan kulalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan kulalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan
Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Ada di antara saudara-saudara sekalian yang sedang berada di jalan-jalan putar pada malam ini. Ada di antara Anda yang merasa tersendat di dalam hidupmu. Dan kau merasa betul-betul lemah, patah semangat pada malam ini. Hari ini ada roh Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Angkat tanganmu jika engkau memerlukan kekuatan dari Tuhan. Jika engkau memerlukan pertolongan dari Tuhan, angkat tanganmu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sebagai doa kita, selalu ada jalan, selalu ada jalan. Nyatakan dengan iman. Selalu ada jalan. Ya Tuhan, lihatlah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat. Mereka mengangkat tangan karena mereka membutuhkan Engkau. Membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Untuk berjalan di jalan putar itu. Kami tahu bahwa Kau punya rencana yang indah atas hidup mereka. Proteksi, preparasi. Biarlah ini yang akan kami ingat. Kami sedang disiapkan untuk masuk ke negeri kejayaan kami. Dan biarlah kami boleh memiliki hati yang rela sementara Tuhan membuat konstruksi di dalam jiwa kami. Mengikis bagian-bagian hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biarlah di masa-masa mendatang kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian. Bagaimana jalan putar telah membentuk anak-anak-Mu di sini. Menjadi pribadi-pribadi yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Ada di antara kami yang datang dengan membawa persoalan, membawa masalah-masalah yang berat. Biarlah ketika kami keluar dari ruangan ini, kami boleh mendapat kelegaan. Ada di antara kami yang datang
dengan membawa kelemahan-kelemahan tubuh fisik kami. Biarlah kami boleh mengalami Engkau sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Yehova Rafa. Ada di antara kami yang datang dengan membawa kekurangan-kekurangan di dalam ekonomi keluarga kami. Biarlah kami boleh mengalami Engkau sebagai Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Dan malam hari ini kita mendapat kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sungguh menguatkan dan memberkati hidup kami malam hari ini. Biar malam hari ini hidup kami semakin hari boleh terus percaya dan berharap kepada Engkau. Roh Kudus, mari mampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap firman yang kami dengar malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kalau kami mendapat kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik, kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami. Karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku aturkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku aturkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.